Perkenalkan, nama gue Aldi Satria dan di sebelah gue ini adalah Land Rover Defender 300 TDI tahun 2004. Nah, sebelum gue bahas tentang mobil ini, tolong follow dulu Instagram gue karena nanti gue akan datang dengan foto-foto yang berkaitan dengan otomotif. Secara desain mobil ini nggak berubah banyak sejak pertama kali diperkenalkan di tahun 80-an sampai dengan terakhir diproduksi di tahun 2016. Nah, sebenarnya Land Rover itu punya wacana untuk merubah desain dari Defender ini. Cuma karena akhirnya mereka lebih fokus ke Discovery dan Range Rover, akhirnya mobil ini ditelantarin gitu aja. Ya mungkin karena biaya risetnya mahal, sedangkan yang beli sedikit, atau mungkin emang orang Inggris males saja untuk merubah desain mobil ini. Toh desainnya juga ganteng gitu kan. Nah cuma karena akhirnya desainnya nggak berubah berpuluh-puluh tahun, akhirnya mobil ini jadi ikonik banget. Dan biasanya orang akan tahu bahwa ini adalah sebuah Land Rover. Karena memang secara desain itu siluet bodinya nggak berbeda jauh sama seri 1, 2, dan 3. Ya mungkin cuma akan berubah setengah depan ke sini dan beberapa perintilan. Tapi sebenarnya desain siluetnya itu masih sama. Jadinya biasanya orang akan tahu ini adalah sebuah Land Rover. Dan juga sebelum berganti nama jadi Defender, nama asli mobil ini itu adalah Land Rover 110 sesuai dengan panjang wheelbase mobil ini. Nama Defender 110 sendiri itu diambil dari panjang wheelbase mobil ini. Panjangnya wheelbase-nya itu sekitar 107 inci, cuma mungkin karena biar dibuletin terus lebih enak nyebutnya, akhirnya dinamain Defender 110. Nah, mobil ini panjangnya ada di tengah-tengah di keluarga Defender. Jadi masih ada lagi yang versi pendeknya, itu Defender 90, panjang wheelbase-nya sekitar 90 incian. Terus ada juga yang versi 130, jadi versi longnya itu biasanya bentuknya dia double cabin ataupun pickup gitu. Jadi dia untuk yang utilitas berat-berat biasanya orang akan milih yang 130. Tapi sebenarnya bentuknya keren juga sih, dan entah kenapa kalau misalnya dipakein kanvas 130 itu kelihatan oke banget. Nah kemudian di bagian roda kaki-kaki sini, ini bannya dari pemilik sebelumnya udah dikasih Toyo Open Country ukuran 235/85, sedangkan velgnya sendiri ukuran ring 16. Aslinya warna velg ini itu silver, cuma karena gue pengen warnanya lebih sedikit di mobil ini, jadi cuma warna hitam sama hijau, akhirnya gue ubah jadi warna hitam glossy dan kelihatan sedikit lebih rapi sih. Untuk kaki-kaki suspensinya dia pakai Old Man Emu dari pemilik sebelumnya. Karakternya Ome yang Nitro Charger ini itu bikin mobil ini jadi lebih keras. Padahal aslinya mobil ini itu udah keras. Jadi mungkin kalau dipakein Ome yang klasik bakalan sedikit lebih empuk. Kalau kita mau nambah beban sampai 150 kg, kita bisa pakai Ome Nitro Charger ini. Jadi sebelumnya mobil ini punya roof rack dan juga ada winch dan bumper yang udah diganti. Ketika masang roof rack, oke lah, mungkin beratnya bisa nambah sampai 50, tapi masih banyak kapasitas mobil ini yang bisa diangkut. Ketika gue cek VIN mobil ini, VIN numbernya, mobil ini sebenarnya bentuk aslinya adalah sebuah pickup dan warnanya putih. Jadi ketika masuk Indonesia, mobil ini kemudian diassembly lagi jadi bentuk sebuah station wagon kayak gini. Nah, Defender itu dia bentuk bodinya itu modular, jadi bisa dibikin model body macam apa aja. Salah satu alasan kenapa mobil ini masuk Indonesia dalam bentuk pickup adalah untuk ngurangin harga-harga, mungkin termasuk pajak dan lain sebagainya. Jadinya ketika diassembly di Indonesia, mobilnya pun juga dirubah warnanya jadi warna tongga green. Nah, apa sih yang ngebedain station wagon asli dan enggak? Biasanya di bagian sini itu ada defogger di kacanya. Jadi kalau station wagon asli biasanya pakai defogger, terus kemudian ada wiper dan juga untuk yang bagian motor nyemprotin air. Jadi kalau misalnya kalian mau cari yang station wagon asli, itu bisa dicek di bagian belakang sini. Nah, apakah gue merasa mobil ini jadinya berkurang nilainya? Enggak juga, karena
mobil ini gue dapat dengan kilometer 59.000. Untuk mobil tahun 2004 itu kilometernya ya bisa dibilang dikit banget lah. Jadinya gue dapat mobil yang kondisinya masih seger, nggak bahan-bahan banget, dan juga mobilnya belum capek. Ngomongin soal fitur yang ada di bagian eksterior sini, ini kan mobil tahun 2004 ya, jadinya dari sisi fitur eksterior itu masih basic banget juga. Jadi bisa dilihat di sini, lampunya ini masih pakai halogen dan mikanya masih yang buram gini. Jadi kalau misalnya malam, ini cahayanya kuning dan mungkin jarak paling jauh sekitar 7 meteran, 10 meter aja menurut gue kayaknya nggak nyampe. Terus lampu-lampu sini juga masih pakai bohlam yang ada filamennya gitu. Jadi bener-bener cahayanya itu ya cuma sekedar cukupnya ada kalau misalnya untuk standar zaman sekarang. Tapi justru kalau misalnya cahaya yang keluar dari lampu ini, kalau misalnya di foto itu malah menurut gue bagus, dan entah kenapa jadi punya karisma tersendiri. Terus kemudian di bagian kaca sini ini juga wipernya, wiper yang masih pendek gitu ya, mungkin karena nyesuaiin bentuk kacanya. Dan juga secara eksterior ya mobil ini basic banget sih, karena ya mungkin mobil utilitas, mobil petani, jadi jangan ngarep banyak dari fitur-fitur yang ada di mobil ini. Paling tambahan setelah dibeli ini sama pemilik sebelumnya ditambahin Win Xeon 12, jadi ini bisa sampai sekitar 5 ton kapasitas tariknya. Ngomongin soal mesin, mobil ini pakai mesin 300 TDI. Nah, uniknya mobil ini itu bisa dibilang yaitu tadi unik, kalau nggak bisa dibilang rare, karena mesin 300 TDI itu biasanya kalau di Inggris sana itu diproduksi dari tahun 94 sampai 98. Sedangkan untuk market-market untuk fleet macam UN, NATO atau organisasi kemanusiaan lainnya itu mereka masih ngeluarin mesin 300 TDI karena ya dipakai di medan-medan yang jarang banyak penduduk ataupun mungkin bengkel-bengkel yang masih pengetahuan mesinnya masih terbatas. Jadi akhirnya mobil ini walaupun mobil tahun 2004 mesinnya masih pakai 300 TDI. Sedangkan biasanya Land Rover Defender yang ada di Indonesia itu dia di rentang tahun segitu udah make mesin TD5. Jadi mesin TD5 itu sekitar tahun 98 sampai 2007 sebelum berganti jadi mesin Puma dari Ford. Untuk transmisinya sendiri pakai 5 percepatan, dan ini kalau di tol mesinnya paling 100 110 itu udah mentok. Gue biasanya kalau di tol paling jalan 80 90 mentok ya. Kalau misalnya mau agak sedikit cepet bisa dinaikin, tapi ya akan lambat banget. Suaranya benar-benar kayak truk. Jadi Panther aja menurut gue suaranya lebih kasar daripada mesin ini lebih kasar daripada Panther, yaitu tadi karena mesin teknologi tahun 90-an. Dan olinya ini pakai 15 W40. Bengkel spesialis nyaranin pakai oli Shell Rimula R4X. Setelah gue cek itu adalah mesin oli diesel untuk truk. Jadi ya dibayangin kan, ini mesinnya teknologi tahun 90-an masih sederhana, jadi olinya pun juga nggak bisa pakai yang bagus-bagus banget, full sintesis nggak bisa. Paling bentok pakai semi sintetis, normalnya pakai mineral, tapi itu pun juga nggak bisa lama-lama bentok, paling 4.000 5.000 itu udah harus ganti oli. Ngomongin interior mobil ini balik lagi basic banget, jadi ada banyak fitur yang nggak ada daripada yang ada di mobil ini. Bahkan kalau misalnya kita bandingin dengan mobil-mobil Jepang pada masanya tahun 2004, tetap aja mobil ini nggak kalah fitur, apalagi dibandingin sama mobil Eropa. Contohnya dari bagian instrumen cluster sini, di sini itu cuma ada speedometer, terus pengukur suhu bahan bakar, pengukur bahan bakar dan pengukur suhu mesin. Ada juga jam, cuma ini di sini nggak tahu gue tombol untuk ngaturnya gimana. Jadi ini kayaknya gimana ngaturnya, gue juga nggak begitu tahu. Terus kemudian di bagian steeringnya belum ada tombol apa-apa ya, balik lagi tahun 2004 juga hal-hal kayak gitu masih jarang.
Nah, karena saking banyaknya fitur, gue harus ngelihat contekan dulu. Jadi mobil ini nggak ada yang namanya sensor parkir. Jadi kalau misalnya kita mau mundur, kita harus hati-hati banget karena mobil ini panjang dan semua bagiannya besi. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, mentok, apalagi mentok mobil orang, kasihan orangnya dan juga PR di kitanya karena ya mobil orang biasanya akan penyok banget karena ini bagian sekelilingnya besi. Terus juga spionnya ini kecil banget, paling cuma sekitar berapa ya, sekitar 15 cm, sekitar segini. Jadi benar-benar nggak mengakomodir kebutuhan dari mobil ini. Apalagi di belakang sini itu, di kursi belakang ada headrest dan di belakangnya juga ada punuk ban serep ini. Jadi benar-benar visibilitas ke belakang jelek banget. Terus kemudian apalagi, headlamp leveling itu nggak ada juga di mobil ini. Jadi kalau misalnya mobilnya berat, ya cahaya lampunya akan ngikuti bobot dari mobil ini. Kalau misalnya mobilnya cenderung ke belakang, ya cahaya lampunya juga akan naik, yang lampu headlamp depan. Terus kemudian airbag juga nggak ada di mobil ini. Jadi benar-benar sampai di tahun terakhir diproduksi, seingat gue juga di tahun 2016 nggak ada airbag. Kemudian alarm mobil ini tuh juga nggak ada. Jadi gua harus masang alarm sendiri. Kalau alarm nggak ada, berarti seenggaknya central lock ada. Nggak juga, karena di mobil ini semuanya manual. Jadi kalau misalnya kita mau turun, harus mastiin satu-satu pintu itu udah kekunci. Jadi ada lebih banyak fitur yang nggak ada daripada ada. Terus kemudian auto door lock itu juga nggak ada. Balik lagi, jangankan auto door lock, central lock aja nggak ada. Untungnya mobil ini masih punya audio. Jadi audionya single din, terus kemudian dikasih speaker dua aja. Di belakang nggak ada, cuma ada di bagian depan bawah sini dan di bawah sini. Jadi benar-benar basic banget. Kalau misalnya kalian dengerin audio dari mobil ini kayak mobil-mobil tahun 90-an. Ya balik lagi karena emang desainnya tahun 80-an, kualitas suaranya standar itu. Jadi udah mending nggak dengerin apa-apa. Dan di mobil ini juga nggak ada yang namanya peredam. Jadi di bagian sini ini, kalau misalnya dibuka, ini kaleng semua. Di bagian bawah sini itu juga nggak ada. Di atas sini nggak ada peredam. Jadi kalau misalnya mesinnya nyala, itu berisik banget. Suara mesinnya udah diesel, dari suara panel transmisi sini itu juga berisik banget. Jadi kalaupun misalnya kita lagi jalan di jalan tol, berarti kan mesin lumayan sedikit santai ya, RPM rendah. Itu gua ngukur di desibel meter dari HP, itu suara di mobil itu sekitar 86 sampai 90 kecil. Jadi mobil ini seberisik itu. Jadi kalau misalnya kita lagi mau ngobrol sama orang, itu harus agak sedikit kencang. Jadi ya mobil ini benar-benar basic banget. Apalagi ya, power window untungnya ada, tapi cuma untuk di baris depan. Di bagian belakang masih ngengkol. Jadi benar-benar ampun deh, ini mobil basic banget. Terus defogger kaca depan belakang nggak ada. Apalagi ya, untungnya masih ada AC. Jadi masih gila, kalau misalnya nggak ada AC gue nggak habis pikir lagi sih. Tapi justru kayak gitu, itu yang bikin mobil ini punya karakter tersendiri. Tapi gue tetap akan ngerubah beberapa interior dari mobil ini. Gue akan mencoba masang peredam, jadi biar suasananya lebih nyaman. Gue juga mungkin nanti akan coba upgrade speakernya dan nambah speaker di belakang. Jadi biar ya bisa lebih dipakai gitulah. Jadi ya udah, dari segi interior mobil ini basic banget.
Oke, segini dulu aja dari gue tentang mobil ini. Untuk impresi berkendara dan yang lainnya nanti gue akan coba bikin di video terpisah, karena ini aja udah kepanjangan. Jadi biar nanti kita coba biar bisa lebih fokus lagi, karena ini mobil ajaib banget sih menurut gue. Tapi untungnya sih ganteng ya, jadi termaafkan. Jadi ya benar, ini mobil adalah mobil hobi kalau untuk beberapa orang. Oke, segitu aja dari gue tentang mobil ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Video berikutnya. Bye-bye.